Un, deux, trois. Salam Efata. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bergabung dengan kami dalam episode yang kedua. Setelah episode yang pertama, yang episode kedua ini kami akan mengadakan acara bincang-bincang santai, tapi kita mau ambil sesuatu yang baik di dalamnya. Pada saat ini kami kedatangan tamu ya, yang akan memberkati kita ya. Saya rindu kita semua diberkati dengan kesaksiannya. Saya akan silahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Setelah itu saya ingin berbagi kesaksian bagaimana Kesia ini, saudari Kesia ini telah menang dari pergumulannya terhadap COVID-19. Silakan Kesia. Selamat siang, malam, pagi. Apapun itu. Buat yang ada di rumah ataupun dimanapun, terima kasih sudah diundang ke sini, Tante Novi, Tante Yema, buat tim semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Kinski Naftali, panjang. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya adalah pegawai swasta sebenarnya, cuman sekarang udah lagi berambah ke usaha sendiri nih Tante. Ya, mau mulai usaha sendiri di bidang kuliner sesuai dengan postur tubuh nih. Jadi doyan makan gitu intinya. Perkenalan itu aja? Iya, cukup segitu. Dan kita rindu ya. Saya sudah dengar kesaksian dari Kesia ini, tapi saya mau bagikan kepada sobat pemenang. Saya mau sapa saudara-saudara sekalian, sobat pemenang, karena kita adalah lebih dari pemenang. Bagaimana kesaksian dari Kesia ini yang dia sudah menang menghadapi pergumulannya saat menghadapi penyakit COVID-19 ini. Saya silakan Kesia untuk bersaksi supaya kita semua diberkati ya. Oke. Waktu itu ceritanya dari awal nih, dari awal boleh, banget ya. Silakan. Jadi dari tanggal 24 kalau nggak salah waktu itu bulan Agustus, itu kami sekeluarga, saya dengan kakak sepupu saya itu jalan ke Lampung. Nah, tapi dalam perjalanan ke Lampung itu kami nggak turun ke kapal. Waktu itu kita naik mobil ya, mobil pribadi. Kita nggak turun dari mobil, turun untuk ke kapal tuh nggak, karena kita menghindari kontak dengan penumpang yang lain gitu. Jadi kita putusin di dalam mobil dan diperbolehkan dan dalam keadaan hujan, jadi memang nggak memungkinkan untuk keluar. Pulang pergi seperti itu. Jadi tidak mungkin untuk kita kena di perjalanan dari Bogor ke Lampung Bogor lagi nggak mungkin, karena di sana juga keluarga clear, semuanya udah bersih. Nah, hari Senin itu saya bekerja seperti biasa ke kantor. Saya bekerja seperti biasa, berangkat ke kantor, saya nganter kakak sepupu saya dulu yang bekerja kebetulan di bank swasta. Jadi saya nganter beliau dulu. Begitu sampai kantor saya biasa berkegiatan biasa gitu ya di kantor sampai jam 5 sore saya pulang. Nah, saya pulang itu saya nggak langsung jemput ke kakak saya ke kantornya, karena beliau menemui nasabahnya gitu ya di rumah nasabahnya. Nah, setelah itu saya langsung jemput ke rumah nasabahnya. Dari nasabahnya itu saya jemput kakak sepupu saya, langsung pulang ke rumah. Dalam perjalanan kita kan ngobrol satu mobil gitu ya. Nah, dengan nasabahnya itu? Enggak, dengan kakak saya yang habis ngobrol kontak sama nasabahnya ini. Nah, begitu satu mobil kita ngobrol, malamnya kakak saya merasa tenggorokannya nggak enak. Nggak enak, udah gitu kayak badan tuh kayak greges masuk angin gitu. Nah, saya bilang udah, saya kan ya puji Tuhan dikasih talenta selain bisa main musik, bisa mijit juga gitu. Jadi akhirnya saya pijit nih, badannya saya balurin minyak angin gitu ya. Terus ya pokoknya saya kontak banget sama kakak saya gitu. Nah, udah gitu malamnya tidur, besok paginya saya nggak bisa nyium apa-apa. Itu langsung besoknya? Tapi kakak sepupu saya enggak. Dia cuman yang nggak enak badan aja gitu. Nah, besoknya saya tuh nggak bisa nyium bau aroma apapun yang saya makan, nggak bisa nyium aroma apapun yang ada di sekeliling saya gitu. Bahkan makan Indomie pun nggak ada rasanya, maksudnya nggak ada aromanya gitu, nggak ada, cuman rasa asin, pedes aja udah cukup. Nah, saya bingung ini kenapa nih, mau flu biasanya kalau kayak begini kan gejalanya, mau flu ini. Terus itu hari Selasa, hari Rabunya, hari Selasanya itu kakak saya mutusin buat tes swab. Karena merasa dia nggak pede gitu, ngerasa badannya nggak enak gitu. Akhirnya dia swab ke Siloam,
nggak apa-apa ya sebut merek ya? Nggak apa-apa ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Nanti bayar ya Siloam ke kita. Iklan nih. Jadi kan akhirnya tes ke sana, swab, akhirnya hasilnya kan harusnya harusnya sehari. Jadi 3 hari. Jadi terpaksa nunggu. Hari Rabu kakak saya mau ketemu lagi dengan nasabah yang ketemu hari Senin. Tapi nasabahnya bilang, maaf saya nggak bisa ditemuin karena saya aja nggak mau keluar kamar aja nggak bisa, jangankan keluar rumah katanya, karena saya lagi di karantina. Waduh, itu kakak saya langsung ya yakin gitu loh. Waduh, ini udah pasti nih, udah pasti COVID gitu kan nasabahnya gitu kan. Akhirnya dia ketar-ketir nih nunggu hasil swabnya nih. Hasil swab harusnya besoknya keluar, malamnya kakak saya itu panas tinggi badannya, meriang, panas tinggi, mual gitu. Itu hari keberapa itu ya? Itu hari ketiga ya. Mual, panas tinggi, sedangkan saya masih nggak bisa nyium aroma apapun. Saya antar malamnya ke rumah sakit yang itu lagi, masuk ke UGD. Nah begitu masuk ke UGD, kakak saya ini kan pengennya dirawat di rumah sakit, maksudnya gitu. Jadi supaya intens lah gitu, maksudnya supaya dirawat sama yang ngerti gitu kan. Tapi di rumah sakit itu protokolnya adalah kalau misalnya belum ada hasil swab dan hasil ronsen paru-paru itu nggak bisa masuk. Jadi harus nggak diizinkan. Jadi harus tes dulu. Nah swab kan belum keluar, tapi sudah swab kan hasil tesnya. Tapi begitu dokternya meronsen bagian paru-paru, bagian dada itu ada kabut di bawahnya, di bawah dasar paru-paru. Terus suaminya datang, suaminya yang ngomong sama dokternya gitu, dokter tidak bisa menerima pasien ini gitu, maksudnya kakak saya gitu nggak bisa dirawat di sini karena rumah sakit nggak mau mengambil resiko. Jadi kita bawa pulang malam itu, kakak saya dirawat di rumah, saya pulang ke rumah mama ke Cimanggu. Saya pulang ke rumah mama, saya maksudnya ya biasa aja gitu karena memang saya juga nggak enak gitu badannya, rasa kayak greges gitu loh. Jadi udah istirahat di rumah mama deh. Besok paginya suaminya kakak saya telepon, Cici positif ya. Langsung saya nggak pakai basa-basi, saya nggak mikir gitu loh, nggak mikir saya juga positif gitu sebenarnya. Maksudnya saya bakal kalau saya kesana ke rumah kakak saya itu saya bakal positif gitu, enggak. Jadi yang bisa pikiran saya gimana caranya supaya saya bisa ngebantu kakak saya yang sakit ini supaya sampai sembuh gitu. Intinya begitu. Pikirnya gitu. Pemikirannya. Cuman akhirnya saya bilang mama, saya sementara di rumah Cici dulu ya. Iya nggak apa-apa. Cuman kan saya udah kontak sama orang rumah gitu kan, sama mama, sama adik saya yang tinggal di rumah juga. Nah udah gitu, saya pulang ke rumah Cici ke Nusa Indah, kembali lagi. Terus kebetulan di komplek Nusa Indah itu kan ada klaster-klaster. Di klaster kami ini banyak sekali ya orang-orang penting lah gitu, banyak pejabat, banyak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya gitu, maksudnya yang polisi, kepala inilah, BNN lah, segala macam gitu kan. Jadi mereka menginstruksikan supaya satu keluarga ini kan klaster keluarga. Klaster keluarga ya. Satu keluarga ini adalah bukan orang yang positif, jadi kayak kayak yang OTG lah, orang tanpa gejala gitu. Akhirnya sebelum gimana akhirnya si anak-anak si Cici diungsikan ke hotel dulu waktu itu. Waktu itu kita belum swab semua, yang kecuali Cici. Kita belum swab semua karena belum ada komando. Jadi malamnya saya ke rumah itu, malamnya saya ungsiin anak-anak ke hotel. Di hotel, terus udah gitu besoknya baru kita swab, disuruh sama ketua wilayah di klaster itu gitu. Nah sesudah itu besok paginya kita dijemput sama mobil Satgas Covid dari rumah sakit TMC yang memang tempat kita untuk swab ini kan. Jadi yang di rumah itu tuh saya dengan suaminya kakak saya bertiga. Jadi anak-anak di hotel. Nah, dan anak-anak swabnya di puskesmas di GOR. Nah udah gitu kita berdua swab, besok malamnya hasilnya keluar, suaminya negatif, sayanya yang positif. Itu kayak disamber geledek siang hari lagi makan bakso, nggak enak, keselak gini kayaknya nyesek gitu.
Jadi ibaratnya tuh kayak apa ya? Shock yang tiba-tiba gitu. Langsung saya nggak bisa nangis saking shocknya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak cuman diem aja. Apa yang mesti saya lakukan? Cuman itu doang. Apa yang mesti saya lakukan? Tapi dalam hati ini ada ngomong, bukan kamu yang akan berbuat, tapi aku yang akan berbuat atas kamu. Cuman itu doang yang dalam hati saya. Ya udah, akhirnya apa, saya serahin semua ke Tuhan. Dari awal saya dibilang positif, saya cuma bilang, Tuhan, apa maunya Tuhan, saya ngikut. Kalau Tuhan maunya saya mengalami penyakit ini, mengalami badai ini, Tuhan mau membentuk saya lebih lagi, saya ngikut aja. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah. Kondisi Cici jujur menurun dari kakak saya itu menurun dari awal dibilang positif sampai seterusnya beberapa hari itu sangat menurun gitu, karena dia pertama minder sama kita yang ada di rumah. Maksudnya dia nggak mau ngerepotin saya, nggak mau ngerepotin suaminya, tapi dia juga nggak mau ditinggal sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut kalau sampai diangkut sama Dinkes gitu kan di Bogor ini kan Dinkes kan di ininya karantinanya di RSUD ya kalau nggak salah. Dia takut karena dia nggak bisa hidup sendiri, maksudnya tinggal sendiri tuh nggak bisa. Akhirnya ya udah, kita yakinin nggak akan diangkut sementara kita akan berusaha supaya semaksimal mungkin supaya tidak diangkut ke sana gitu, saya dan kakak saya ini. Akhirnya ya udah, tapi Tuhan kasih hikmat, lakuin aja apa yang biasa kalian lakuin gitu, apa yang biasa kamu lakukan ya lakukan aja. Tapi mengingat kondisi kakak saya yang menurun, saya nggak memungkinkan untuk membiarkan dia turun dari tempat tidur. Jadi kondisinya tuh benar-benar lemah gitu, tiap hari baju basah keringetan, tangan tuh keringet dingin gitu kan. Ya udah, jadi kerjaan saya tuh di rumah mengerjakan apa yang seharusnya ibu rumah tangga kerjakan. Jadi merawat sekaligus merawat. Iya, sekaligus ngerawat. Jadi pagi itu, jadi ya saya nggak kayak orang sakit jadinya, tapi setelah positif besoknya saya bisa nyium, puji Tuhannya, bisa nyium aroma apapun itu. Jadi bisa makan, bisa ini enak gitulah ya. Puji Tuhannya nggak sampai berlarut-larut gitu sakitnya gitu tante. Terus udah gitu, setelah hari ketiga, waktu itu hari ketiga saya positif, saya inisiatif bahwa berarti imun saya mungkin lebih baik daripada kakak saya. Jadi harusnya saya yang bisa lebih menyemangati dia gitu. Lebih kuat ya. Lebih kuat. Akhirnya saya memutuskan setiap pagi, ini nggak apa-apa saya jabarin ya. Maksudnya rule ininya dari. Boleh secara singkat jadi. Secara singkat ini ya, supaya teman-teman juga belajar. Dari pagi itu saya sama kakak saya satu rumah, yang walaupun kakak suaminya itu tidak terkontaminasi dengan COVID, tetap saya yang sediain. Dari pagi itu telur setengah matang, susu B itu susu beruang itu ya, ada susu beruang. Ini tipsnya nih ya, tipsnya. Susu ini. Telur setengah matang 2 butir, susu beruang. Terus udah gitu makan nasi tim. Itu wajib setiap pagi. Setiap pagi. Jam 10 itu jus strawberry, makan apa aja yang berat, tetapi mengandung protein tinggi. Ikan, daging sapi atau ikan salmon, ikan kembung. Itu proteinnya sangat tinggi gitu ya. Terus udah gitu siang juga kalau bisa makan lagi dan minum susu beruang. Nah, sore makan buah, apapun itu makan buah. Makan buah apapun, maksudnya yang enggak ini ya, terkecuali pepaya. Jangan sekalipun makan pepaya, karena pepaya bisa bikin lancar. Bikin lancar. Semakin lancar. Dan COVID itu adalah gejalanya adalah buang-buang air. Termasuk buang-buang air itu ya, gejala. Jadi lebih baik dihindari, lebih baik yang padat-padat kayak apel, pir atau kiwi, nggak masalah. Yang penting antioksidannya tinggi. Dan sore itu susu beruang lagi, malam susu beruang lagi sama makanan berat. Itu terus tuh setiap hari itu terus. Maksudnya yang rutin itu ya, yang wajib. Tapi yang wajib yang kedua adalah ini rahasia sebenarnya, cuman udah banyak orang tahu, minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu wajib. Minyak kayu putihnya merek apa aja. Yang penting minyak kayu putih gitu ya. Maksudnya caranya itu adalah ditetesin di air panas,
di air panas 3 tetes diminum, terus ditaruh di ujung di belakang lidah. Itu setiap kapanpun mau berapa menit sekali nggak masalah. Dan setiap malam saya menerapkan ember air panas ditetesin 2-3 tetes air putih, terus taruh di anduk gitu ya, maksudnya di uap gitu jadinya. Puji Tuhannya hari ke-14 kakak saya negatif. Pas hari ke-14, puji Tuhan. Ya. Karena kalau menurut hitungan dia duluan yang harus swab. Jadi hari ke-14 begitu di ini semuanya negatif gitu ya. Kita udah senang semua kan, udah riang gembira. Tapi saya sedih. Kenapa? Kenapa sedih gitu ya? Karena tadi tinggal saya sendiri nih berarti kan. Tinggal saya sendiri yang masih belum tahu hasilnya gitu. Akhirnya kan itu selang 4 hari berarti ya, saya ada dari kakak saya ke saya itu selang 4 hari untuk tesnya. 4 hari setelah kakak saya dinyatakan negatif, saya swab di rumah sakit yang sama. Di rumah sakit itu saya swab, tapi dengan yakin saya bisa sembuh. Saya udah berdoa, saya udah berusaha ibaratnya gitu ya. Saya swab lagi, besoknya hasilnya keluar, saya masih positif. Itu bagaimana perasaannya tuh? Waduh, kayaknya semua yang saya lakukan sia-sia gitu perasaannya. Jadi kayaknya rasa down gitu ya? Jadi kayak kok gue yang ngerawat, ibaratnya gue yang ngurusin gitu, malah gue yang merasa fit banget gitu, malah gue yang masih positif gitu, masih terjangkit virus ini. Sedangkan gue nggak merasa apa-apa dari awal, cuman hilang penciuman aja. Dan nggak ngerasa badan tuh nggak enak, nggak ada gitu kan. Akhirnya penasaran, oke, 2 minggu lagi ini, seminggu lagi waktu itu, seminggu lagi tes lagi. Seminggu lagi tes lagi, masih jadi ada hasilnya tuh positif presumtif. Jadi masih diduga ini positif, terus di bawahnya itu ada tulisan negatif. Udah mulai agak senang gitu ya, ada negatifnya gitu ya, ada kata-kata negatif gitu. Wah udah, berarti lu ini kata kakak saya tuh, berarti lu inilah 10 hari lagi lah katanya. Ya udahlah, oke 10 hari lagi. Nggak nyampe 10 hari saya disuruh swab lagi, ini bukan makan biaya yang sedikit tentu. Satu sekali swab itu 1.250.000. Sedangkan saya hanya karyawan biasa yang tidak punya apa-apa ibaratnya gitu kan. Yang bukan yang nyari duit segitu tuh ya perlu perjuangan lah gitu ya. Itu udah habis 4 juta lebih waktu itu untuk swab aja. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, saya swab lagi. Setelah swab lagi hasilnya malah semuanya positif. Saya sempet down, saya di WhatsApp sama Tante Yema, sama Tante Novi, saya nggak jawab. Karena buat saya, aduh ini Tuhan mau ngapain gitu, maksudnya apa gitu. Kemarin udah di PHP-in, terus sekarang malah masih positif, malah positif lagi semua gitu ya. Iya, jadinya kayak ngedown lagi, cuman diem aja. Nah di balik itu semua saya cuman bisa ngangkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku berserah. Tuhan tuh nuntut, katanya kamu mau menyerahkan semuanya sama aku, tapi kamu masih meragukan kuasa Tuhan ibaratnya gitu. Ya sekarang saatnya kamu memang menyerahkan semuanya. Akhirnya saya cuma ngangkat tangan, diem di kamar, nggak keluar sama sekali hari itu. Jadi keluar cuma makan, ke kamar mandi, udah setelah itu besok lagi di kamar nyanyi lagi, nyembah lagi, dan mengangkat tangan aja udah. Cuma itu doang. Tapi di balik penyerahan diri saya itu Tuhan menyatakan kuasanya gitu. Amin. Ada satu suara dalam hati saya mengatakan, sembah aku lebih lagi. Sembah aku dengan caramu, sembah aku dengan apa yang aku berikan kepadamu. Artinya Tuhan memberikan saya talenta dalam bermusik, talenta dalam menyembah Tuhan gitu ya, semua secara gratis. Ya udah, akhirnya saya menciptakan satu buah lagu yang bukan satu buah, malah 3 buah lagu yang saya nggak tahu itu dari mana kata-katanya gitu loh Tante. Tapi saya cuman main gitar, cuman nyanyi, terus nulis aja udah lagunya itu. Tapi puji Tuhan itu menjadi berkat buat saya dan menjadi kekuatan. Haleluya. Akhirnya setelah terus kita kan sering doa gitu ya sama Tante Yema juga, terus dikasih kekuatan sama Tante Novi. Setelah ya terus waktu di doa malam itu Tante Yema sama Om Jeff nanya, udah selesai belum lagunya? Belum.
Saya bilang, ya udahlah nanti selesaikan katanya gitu. Nah, 1 hari sebelum saya tes terakhir, itu saya selesaikan lagunya. Saya selesaikan lagunya, bait ketiga itu saya selesaikan, supaya nggak ditagih-tagih utang lagi sama Tuhan ibaratnya gitu loh. Ya udah akhirnya saya selesaikan lagunya, besoknya saya tes. Puji Tuhan akhirnya saya tes bukan di rumah sakit itu tapi di puskesmas. Penasaran karena ini kok hasilnya begini-begini mulu gitu. Takutnya ya udahlah coba di tempat lain gitu kan. Akhirnya saya swab di puskesmas. 4 hari kemudian hasilnya keluar, puji Tuhannya negatif. Sampai hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kata dokternya jangan kalau misalnya mau kemana-mana dulu nggak usah dulu. Karena pasti kalau misalnya mau kemana-mana diminta rapid. Dan rapid kamu pasti reaktif gitu kan. Karena virusnya sudah masuk di dalam darah dan tidak menular sebenarnya. Yang menular itu yang di tenggorokan dan di hidung gitu. Ya puji Tuhannya saya bilang sama dokter, dok saya bisa keluar rumah aja saya udah bersyukur. Bukan satu hal yang enak saya diam-diam di dalam rumah gitu loh. Karena saya orangnya nggak bisa diam gitu maksudnya. Terus akhirnya dokter bilang ya udah bersyukur aja kalau memang masih sekarang bisa kemana-mana itu semua karena kamu bersabar. Tapi saya bilang sama dokternya bukan sabar dok, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan itu aja. Puji Tuhan sobat pemenang, kita sudah lihat tadi ya bagaimana kesaksian dari saudari Kesia. Saudari Kesia itu sudah melalui itu semua. Dia sempat down saudara-saudara ya. Dia sempat rasanya yang lain sudah negatif kok saya masih positif gitu. Tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Akhirnya lahirlah lagu-lagu ya, ilham dari Roh Kudus, pasti dia punya kekuatan yang baru ya. Dan saya bersyukur juga dengan lagu-lagu itu juga itu yang memberikan kekuatan. Dan benar, seperti episode yang lalu ya, sobat pemenang, di mana ada kuasa dari pujian dan penyembahan ya. Begitu luar biasanya ya kuasa pujian penyembahan itu saat kita dalam tekanan. Tadi kan dikatakan Tuhan seperti bicara sembah aja dengan caramu. Nah itu memang the power of worship atau praise and worship itu benar-benar luar biasa ya. Jadi kita mau dengar nih ya, sekarang kita mau dengar nih apa yang sudah diciptakan dari Kesia. Ada 3 lagu tapi satu-satu dulu deh ya. Satu-satu dulu. Terserah Kesia mau pilih yang mana dari 3 lagu itu. Kita mau dengar ya lagu dari sebuah pergumulannya dan Tuhan taruh itu di hatinya dan dia bisa nyanyikan itu. Kita mau dengar sama-sama ya. Ku datang di kakimu, bersujud menyembahmu, Yesus, sebab hanya Kau yang layak bertahta atas pujian. Seluruh malaikat membuka sayapnya, bersujud menyembah Sang Raja mulia. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Hormat pujian kemuliaan bagimu, Yesus. Ku menghadap tahta-Mu, membawa korban sembahku, Tuhan, sebab hanya Kau yang mulia. Ku sembah Kau selamanya. Seluruh malaikat membuka sayapnya,
bersujud menyembah Sang Raja mulia. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Hormat pujian kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus, Yesus. Wow, haleluya. Kemuliaan bagi Segala Tuhan. kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa ya. Suatu pujian yang indah yang bisa kita dengar lahir dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ya, memang kuasa pujian penyembahan itu luar biasa. Seperti episode yang pertama, kita sudah lihat sobat pemenang bagaimana kuasa pujian dan penyembahan itu luar biasa ya. Dan saat ini saya juga bisa, kita semua ya, kita bisa belajar juga dari Pastor Novi, Ibu Novi ya, Ibu Novi Kastanya Sumlang ya. Saat ini ternyata kita tuh bersangkut paut ya. Jadi maksud saya tuh Saudari Kesia juga pernah mengalami, pernah sekolah ternyata ya, satu sekolah tentang pujian penyembahan di Bandung, dan Pastor Novi juga. Jadi saya mau sedikit ya kesaksian dari Pendeta Novi, Pastor Novi, untuk bagaimana sekolah di satu sekolah pujian penyembahan ya di Bandung ya, kalau saya tidak salah di Bandung. Karena Pastor Novi ini punya talenta yang luar biasa ya, sobat pemenang. Dia punya suara yang indah, suara emas kalau saya bilang ya, karena keluarga Sumlang itu memang dikaruniakan Tuhan musik, menyanyi dengan luar biasa. Nah, bagaimana Pastor Novi nih tentang pujian penyembahan ya? Apa yang sudah didapat secara singkat aja selama waktu sekolah, apa yang didapat, dan sampai buktinya saat ini Pastor Novi boleh Tuhan pakai dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur sore hari ini diberikan kesempatan lewat kakak saya berbagi kesaksian ya, sebagaimana sudah diberkati lewat kesaksian Keisha. Ternyata setelah bercakap-cakap kami sekolahnya sama rupanya ya. Kalau berbicara soal kesaksian tentang sekolah yang pernah kami sama-sama pernah belajar, sebelum saya sekolah sih memang ini adalah sebelumnya satu pergumulan dalam kehidupan saya setelah saya berpraktek di Jawa Timur ya. Saya memiliki kerinduan, saya bilang sama gembala saya setelah saya menyelesaikan masa praktek kelas 2, saya bilang, "Om, biasa kok kelas 2 tuh pilihannya antara mau menikah, mau merintis, atau mau apa?" Saya bilang, saya mau pengen sekali masuk sekolah, satu sekolah pujian penyembahan. Dan setelah saya berdoa, kata gembala saya, "Udah oke, kamu sekolah sana." Akhirnya bagaimana saya bisa sampai ke sana, saya kira percaya itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan setelah saya di sana, saya nggak tahu itu sekolah seperti apa, kayak gimana. Rupanya ya hampir sama lah kayak sekolah kitab juga. Kata Keisha tadi gimana, Kes? Ya, Apa tuh aturan? Aturannya lumayan sulit ya dibilangin. Nggak boleh pegang handphone, nggak boleh komunikasi sama dunia luar, telepon ke keluarga cuma seminggu sekali gitu kan ya. Iya, betul. Ya lumayan sulit. Iya, oke. Jadi rupanya tuh sekolah ini nggak cuman, saya pikir ya nggak tahu lah gimana saya sekolah pujian penyembahan. Seperti yang Keisha bilang, ternyata ada peraturan lagi saya mesti ikutin. Nggak bisa telepon dan juga kalau keluar juga ada waktunya ya. Dan di sini yang saya bisa dapatkan bukan hanya soal peraturan, di mana-mana memang kita harus ada dalam peraturan ya. Ada aturan Di rumah, dalam rumah tangga, di luar, gimana aja ya. Nah di sini yang saya dapatkan, yang saya mau bagikan ke semua yang saat ini nonton, ternyata bagaimana kita menjadi sebagai pemuji dan penyembah yang benar itu bukan saja kita sekedar dapat bernyanyi dengan baik ya Keisha, atau bermain musik dengan baik,
Di sana diajarkan bagaimana tetap ada doa pagi, ya. Doa pagi wajib. Jadi itu bagi kalau yang gue pengen nih sekolah pujian penyembahan. Nah ternyata di sana digodok mesti doa pagi juga, mesti Paginya pagi banget. Paginya pagi banget. Gitu kan. Nah, Sebelum tuh. yang lain berkumandang gitu. Ah itu dia. Ini pagi banget. Nah di situ saya dapatin tetap sebagai pemujian dan penyembah ada doa pagi. Dan bukan itu aja, di situ kita belajar berlatih. Kalau mungkin di setiap gereja berlatih biasanya hari Sabtu, Jumat, latihannya mungkin sejam 2 jam. Nah di sana tuh kita saat kita berlatih sebelum kita memuji Tuhan di gereja sebelum beribadah, itu benar-benar berlatihnya itu seperti kita di dalam ibadah. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin kita anggap ketika kita mau pelayanan hari Minggu atau mau pelayanan ibadah-ibadah, biasa aja gitu. Ternyata ketika kita waktu berlatih, kita harus hadirkan Tuhan. Iya. Ya betul. Walaupun latihan. Waktu latihan, kadang-kadang mungkin kalau ada orang yang mungkin sebagai pelayan Tuhan, pelayan musik, biasa aja lah berlatih. Nanti gue kalau tampil baru gue ekstra, baru gue bener-bener serius. Ternyata enggak. Di situ kita diajarkan bener-bener ketika berlatih, kita harus menghadirkan Tuhan. Kita harus serius di dalam berlatih, baik para pemusik, baik kami yang sebagai worship leader, sebagai penyembah, pemuji di situ, semuanya sama-sama benar-benar menghadirkan Tuhan ya Keisha, seperti itu. Dan bukan itu aja, dalam kita berlatih, yang saya bilang seperti dalam ibadah, berdiri-berdiri, duduk-duduk, disuruh tepuk tangan gitu. Bahkan disuruh sujud juga bisa gitu ya. Bernyanyi dalam keadaan sujud gitu. Iya. Diiniin. Benar. Jadi bagaimana sekolah pujian penyembahan itu bagaimana ekspresi kita kepada Tuhan. Jadi kalau di sini ada para singers ya. Jadi atau para pemuji atau pemusik, saya kalau boleh kasih masukan aja ya supaya kita sama-sama belajar. Saya pun sampai saat ini saya belajar bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang baik lah. Kita semua nggak sempurna ya, Keisha, kayak ya. Tapi bagaimana kita menjadi penyembah yang benar itu, kita benar-benar gimana ya saya katakan ya, kita harus menghadirkan Tuhan. Ketika kalian bermain musik, hadirkan Tuhan. Bukan saja saat kita ibadah ya. Dalam latihan pun kita menghadirkan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Di sana waktu kami belajar itu benar-benar ngerasakan hadirat Tuhan itu wow banget ya Kesh ya. Nggak ada yang nggak enak gitu. Walaupun kadang-kadang yang tim yang kakak-kakak pengajar kita semua bilang, oh ini salah nih, nggak boleh seperti ini. Sebagai pemimpin pujian itu nggak boleh flat cuman ikut nyanyi seperti singer. Ternyata enggak ya. Iya. Sebagai pemimpin pujian itu kita memimpin, bukan kita bernyanyi sebagai singer. Memimpin, jadi nggak nyanyi terus, mengajak jemaat, bertepuk tangan, bahkan kita bermazmur, memperkatakan kata-kata di dalam firman. Jadi benar-benar lah, bukan aja dalam pujian itu ada kuasa, bahkan kita perkatakan firman. Jadi benar-benar dalam pujian itu ada kuasa, bahkan kita memperkatakan firman yang berkuasa. Nah, kita merasakan bagaimana ketika beribadah Tuhan hadir. Gitu kayak. Puji Tuhan ya. Luar biasa ini kesaksiannya ternyata ya sobat pemenang. Mereka berdua ternyata ada connect-nya ya gitu ada. Tapi mungkin nanti kali bisa ini kali ya, bisa kapal setelah kali waktu nanti kita bikin talk show lagi tentang bagaimana menjadi penyembah yang benar gitu, kita sharing lagi. Karena memang waktu di sana itu kita diajarkan bahwa menyembah itu bukan cuman sekedar lu nyanyi, lu bukan sekedar lu main musik, tapi bagaimana bisa lu ketika lu main musik, ketika lu nyanyi, orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu adalah orang-orang yang merasakan Tuhan hadir walaupun mereka tidak dalam keadaan menyanyi bersama dengan kalian. Benar. Gitu. Betul. Itu yang bikin mungkin kalau ibaratnya kata merinding gitu ibaratnya. Nah, itu yang sulit. Ini aja lagi ngomong aja nih merinding nih. Goosebump lah gitu ya, merinding. Itu yang sulit. Yang bisa, yang nggak semua orang, nggak semua WL, nggak semua pemain musik itu bisa melakukannya gitu. Itu mungkin nanti lain kali lah kita akan bahas. Itu kerinduan kita ya. Kerinduan kita bertiga, kerinduan kita semua. Kita pengen lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan ya.
Karena kita bukan sekedar lip service aja, tapi kita benar pelayan Tuhan seperti Kesia tadi, dia mengalami COVID-19 dengan dia memuji, menyembah, dia dapat sesuatu lagu, dia bernyanyi, itu luar biasa. Dan itu bukan hanya sampai saat di situ aja ya Kesia ya, kita harus terus menjadi pemuji dan penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya Sobat Pemenang, kita semua. Dan saatnya saya mau dengar suara emasnya Pastor Novi nih ya. Jadi coba angkat satu lagu, nanti abis itu kita baru nyanyi bertiga ya. Silakan. Terserah Pastor Novi. Itu yang lagu yang aku punya Tuhan yang besar kali ya. Itu. Oke. Di Mandy. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kesia boleh menang, kita semua boleh menang bersama dengan Tuhan. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Hidupku Ini hidup kami Tuhan. dalam Kami tahu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Kita sama-sama nyanyi ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang. kemenangan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, menyanyilah, menyembahlah dengan segenap hati kita ya, sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sobat Pemenang, di akhir talk show kita dapat suatu kesaksian yang luar biasa ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa walaupun apapun yang kita alami, seperti contohnya Kesia, kasus
hanya salah satu contoh ya bagaimana dia menghadapi COVID, tapi dia bisa keluar dari pemenang karena dia membangkitkan rasa pujian penyembahannya kepada Tuhan. Tetap bersyukur walaupun sebagai manusia biasa sempat down ya. Sempat down, tapi dia bangkit lagi dengan penyembahannya kepada Tuhan. Ada kekuatan yang dia rasakan. Begitulah ya sobat pemenang ya. Saya bersyukur, terima kasih buat Pastor Novi, buat Saudari Kesia yang sudah hadir ya. Kita semua dapat berkat dan kita mau ambil ya intisari dari pembicaraan kita pada saat ini. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di episode yang mendatang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.